Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Gita Fitri Nuraini, seorang pustakawan dari Perpustakaan Institut Teknologi Sains Bandung. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini di sini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua terkait dengan aplikasi atau tools yang sangat bermanfaat, khususnya bagi mahasiswa, para peneliti, dan juga bagi siapapun yang sering membuat karya ilmiah, gitu, khususnya dalam eh, pembuatan referensi dan kutipan. Untuk nama toolsnya sendiri itu adalah Zotero. Nah, teman-teman, Zotero itu adalah tools reference management software gratis yang berfungsi untuk memanajemen referensi, mengelola data bibliografi dan juga bahan dari penelitian teman-teman ya. Dengan adanya tools ini itu teman-teman dapat dengan mudah mengelola kemudian menemukan kembali sumber-sumber referensi atau data-data bibliografi dari penelitian yang teman-teman gunakan. Baik, langsung saja ya teman-teman. Pada pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan juga bagaimana cara download kemudian instalasi sampai dengan cara penggunaannya. Baik, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mendownload dulu, mendownload terlebih dahulu aplikasi atau software dari Zotero-nya itu ya. Untuk downloadnya sendiri, teman-teman silakan kunjungi laman websitenya Zotero, yaitu di www.zotero.org/download sebagainya teman-teman. Silakan teman-teman tekan enter ya. Nah, untuk selanjutnya, silakan teman-teman download yang ini ya. Download saja. Nah, sembari kita menunggu untuk download, teman-teman, silakan teman-teman install Chrome konektornya. Nah, Chrome konektor ini tuh berfungsi untuk pengambilan data bibliografi yang bersumber dari online. Jadi, Zotero Connector ini sangat memudahkan teman-teman gitu dalam mengambil sumber referensi secara online ya. Jadi, silakan teman-teman instalasi Chrome konektor ya. Caranya, silakan klik itu, kemudian add to Chrome ya, add extension. Nah, untuk sudah selesai ya untuk instalasi Zotero Connector-nya. Untuk melihat bagaimana sih Zotero Connector ini sudah selesai teman-teman install itu, silakan teman-teman lihat pada ekstensi. Kemudian di sini ada Zotero Connector. Nah, untuk mempermudah teman-teman nanti dalam penggunaannya, silakan dipin saja untuk ekstensi dari Zotero Connector-nya. Nanti muncul di sini ya teman-teman. Setelah melakukan instalasi Zotero Connector, langkah selanjutnya eh, mari kita instalasi dari aplikasi Zotero-nya itu sendiri. Langkah selanjutnya kita akan buat akun dulu ya teman-teman, registrasi di Zotero-nya ya. Silakan teman-teman kembali lagi ke website Zotero ya, bisa di www.zotero.org/download. Nah, kita kembali lagi ke websitenya Zotero itu untuk melakukan register ya, teman-teman. Register. Teman-teman silakan register. Fungsinya apa sih untuk register ini? Jadi, teman-teman itu wajib nggak sangat disarankan untuk melakukan register ke Zotero, dikarenakan nanti selain yang ada di aplikasi, teman-teman itu punya backup gitu di library online-nya Zotero ini. Jadi silakan teman-teman register untuk memudahkan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau mau mengerjakan skripsi misalnya atau membuat jurnal ketika teman-teman tidak membawa device yang teman-teman ada aplikasi Zotero-nya, jadi teman-teman masih tetap bisa menggunakannya itu dari library online-nya Zotero ya. Nah, silakan tadi teman-teman silakan klik register, kemudian pilih register for a free account, kemudian silakan teman-teman buat nama username-nya aja ya. Jadi di sini saya contohnya kita kemudian silakan masukkan teman-teman email teman-teman ya. Silakan masukkan juga passwordnya ya, teman-teman.
kemudian I'm not robot, kemudian silahkan ikuti saja perintah dari yang teman-teman, kemudian klik register ya teman-teman. Nah, thank you for register. We have sent an email to active your account. Silahkan teman-teman buka email teman-teman untuk mengaktifasi akun dari Zotero. Nah, di sini emailnya. Silahkan teman-teman ikuti dari instruksi email dari email yang ada dari Zotero ya. Silahkan. Nah, sesuai dengan instruksi, silahkan klik ini untuk validate your account. Nah, ini udah sukses sih teman-teman. Gimana sih caranya melihat bahwa email validation itu sudah sukses atau pembuatan akun registernya itu udah sukses? Silahkan teman-teman lihat di sini. Di sini ada welcome Gita Nuraini, berarti itu sudah sukses ya. Kalau di sini ada nama teman-teman, berarti itu sudah sukses. Nah, ini tampilan dari web library-nya. Sama saja seperti di aplikasi. Di aplikasi seperti ini sama saja ya teman-teman. Nah, untuk di web library-nya, kita akan mengkoneksikan ya antara aplikasi dengan web library supaya nanti data teman-teman yang ada di aplikasi ini bisa di backup gitu di web library. Jadi seperti yang sebelumnya saya sampaikan, jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau ngerjain jurnal atau apapun ketika teman-teman tidak membawa device yang ada aplikasi Zotero teman-teman yang teman-teman sudah simpan data-data bibliografinya, teman-teman masih bisa mengerjakannya di device lain dengan mengaksesnya melalui library online-nya Zotero. Baik, teman-teman, tadi teman-teman sudah melakukan registrasi Zotero secara online ya. Gunanya apa? Tadi gunanya saya jelaskan kan sebelumnya bahwa nanti data-data bibliografi atau bahan-bahan referensi yang teman-teman input di aplikasi itu dapat di backup di library online-nya Zotero. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman itu silahkan mengkoneksikan aplikasi dengan akun yang telah teman-teman tadi registrasikan atau akun yang telah teman-teman tadi buat ya. Nah, untuk buat akun untuk mengkoneksikannya atau menghubungkannya, silakan teman-teman klik ini ya, kemudian lakukan klik ini, kemudian nanti teman-teman diminta untuk memasukkan username yang telah tadi teman-teman buat dan password yang telah teman-teman tadi buat juga. Silahkan masukkan, kemudian nanti bukan klik OK ya, tapi sebentar. Setup sign-in. Nanti teman-teman setup ya. Sudah itu selesai. Eh, Baik teman-teman, sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai cara download, kemudian instalasi dari software Zotero dan juga Zotero Connector. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial mengenai bagaimana sih cara menginput dan bagaimana cara menginput sumber data bibliografi kita atau bahan referensi kita ke Zotero yang ada di aplikasi ya teman-teman. Nah, teman-teman silahkan masuk ke Zotero-nya ya teman-teman. Nah, sebelum saya mulai untuk tutorial cara penginputannya, sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa biasanya saya sebelum memulai suatu proyek mengerjakan artikel ilmiah itu saya membuat berdasarkan dengan folder-foldernya. Kenapa, teman-teman? Karena nantinya itu ketika kita sudah membuatnya berdasarkan folder itu, kita nantinya akan mudah gitu dalam menemukan kembali sumber-sumber dari referensi yang telah kita gunakan. Baik teman-teman, misalnya saya sedang mempunyai proyek dalam membuat skripsi, maka saya akan membuat folder skripsi S1 saya misalnya seperti itu. Kemudian jika saya sedang memiliki proyek membuat jurnal, artikel jurnal gitu, maka saya akan membuatnya artikel jurnal tentang apa gitu. Jadi supaya nantinya sudah eh, termanage dengan baik gitu data bibliografi atau bahan referensinya ya teman. Nah, untuk membuat foldernya sendiri itu silakan teman-teman klik ini new collection. Misalnya di sini saya buat projectnya artikel ya, berarti artikel jurnal jur jurnal kajian informasi dan perpustakaan. Misalnya ini teman-teman sebagai contoh saja. Nah, nanti foldernya itu ada seperti ini teman-teman.
Teman-teman jangan lupa juga ya cek juga ketika menggunakan Jotun ini sudah terlink belum dengan library online-nya yang telah diregistrasikan sebelumnya. Nah, ini cara lihatnya seperti ini, teman ini sudah ada. Oke, teman-teman. Nah, ini sudah dibuatkan foldernya. Kemudian kita selanjutnya menginput ya, teman-teman. Untuk inputnya sendiri di sini ada icon plus ini, new item. New item ini menambahkan bibliografi secara manual ya, teman-teman. Secara manual. Jadi teman-teman bisa menambahkan, menginputkan data bibliografi itu secara manual. Ada buku, ada book chapter, ada dokumen, ada artikel jurnal, ada koran. Nah, tidak terbatas pada ini saja teman-teman semuanya. Ini ada lagi banyak ya, ada artwork, ada audio recording, ada blogspot, ada conference paper, ada dataset, ada dictionary, ada email, encyclopedia, film, hearing, interview, letter, magazine, dan manuskrip, dan lain-lain. Pokoknya ini ada banyak ya teman-teman. Silakan sesuaikan dengan sumber referensi yang teman-teman gunakan. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya itu, biasanya kan kita menggunakan, mengambil sumbernya itu sumber-sumber dari jurnal artikel ya, atau artikel jurnal. Silakan klik di sini, artikel jurnal ini sendiri seperti ini teman-teman. Silakan teman-teman diisi title, kemudian author, kemudian abstrak, kemudian publication name, volume, isu, page, date, kemudian juga ada language juga boleh disertakan, doi, ISN, kemudian ada URL sama akses ya teman-teman, diakses pada kapan. Baik, kita langsung saja pada contohnya ya teman-teman. Sebelum itu saya akan mencari dulu sumber referensi yang akan saya gunakan sebagai contoh. Sebagai contoh saya menggunakan jurnal kajian informasi dan perpustakaan ya teman-teman. Saya menggunakan contoh yang ini ya teman-teman. Nah, kita copy saja untuk nama judulnya, kita title yang simpan di sini, kemudian nama autornya ini kan ada Jod Afrina ya teman-teman, kita sini Afrina, kemudian Jod. Kita tambahkan lagi teman-teman karena tadi ada berapa author ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian ada Wahyuni Sri, Wahyuni Sri, Wahyuni Sri, kita tambahkan lagi teman-teman. Tambahkan ada Dito Ronald, Dito Ronald, Dito Ronald. Tambahkan lagi satu lagi penulisnya teman-teman. Ada Utari Hovifah, Utari di sini Hovifah. Kemudian kita inputkan abstraknya ya teman-teman. Abstraknya dari sini kita copy saja. Kemudian publication name atau nama jurnal ini, nama artikel jurnal ini dipublikasi di mana. Publikasinya kan di Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan. Kita tulis Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaannya, teman-teman. Kemudian volume kita bisa lihat di sini, ini ada home, volumenya nomor 11, volume 11. Isu, untuk isu itu bisa lihat di sini ya teman-teman, isunya ada nomor 2 ya, berarti isunya 2. Kemudian ada page itu halaman artikel jurnal yang kita jadikan referensi. Kita bisa lihat di sini teman-teman. Nih, 193 sampai 210 ya, 193 sampai 210. 193 sampai 210 teman-teman. Kemudian ada date-nya itu bisa kita lihat di PDF-nya ya teman-teman. Nah, ini di PDF-nya ada Desember 2003, berarti nanti kita inputkan saja formatnya ya 2023, maaf 2023, format year, kemudian ada bulan 12 sama tanggal 31 ya teman-teman. Nah, kemudian kita isi dengan doi-nya yang tadi ada di bawah ya teman-teman.
copy doi-nya ini. Kemudian ISN-nya, ISN itu di dalam jurnalnya ya teman-teman. Silakan buka artikelnya lagi, PDF-nya, dan bisa dilihat di sini. Nah, di sini teman-teman ISN ada yang print sama yang online. Kita gunakan dua-duanya saja ya teman-teman. Coba copy. Oh, tidak bisa teman-teman, kita input manual saja. 2303, 2303, 2677, 2677, kemudian koma, berikan komanya teman-teman. Kemudian input yang 2540, 2540, strip, 9239, 9239, 9239, 9239. Kemudian URL-nya ini teman-teman silakan copy saja di sini. Dan akses ya, akses ini bisa mengikuti yang modify teman-teman. Itu tanggal sekarang yang teman-teman gunakan saat mengakses artikel jurnal ini. Kita samakan saja 14/2024. Koma ya teman-teman, jam 11 lewat 3 menit, 18 detik, 18 detik AM atau pagi. Nah, udah seperti ini. Sudah jadi teman-teman untuk daftar pustaka input secara daftar bibliografi di input secara manualnya sudah jadi seperti ini. Kemudian selain secara manual, kita juga ada by identifier. Nah, ini identifier. Ada bisa lewat pakai doi, kalau jurnal pakai doi, ISBN menggunakan, kalau buku menggunakan ISBN ya teman-teman. Kita coba untuk yang jurnal ya, artikel jurnal teman-teman. Kita pakai doi berarti kita kembali kita cari jurnal artikel jurnal yang berbeda dari ini ya teman-teman. Kayak ini. Kita copy ya. Nah, ini identifiernya itu by doi. Jadi doi-nya silahkan di copy teman-teman. Kemudian dimasukkan ke sini. Kan enter. Nah, sudah ada ya teman-teman, awareness of personal data protection, law in concern to literacy. Ini sudah lengkap data-datanya, tidak perlu diinput secara manual, ini jauh lebih gampang. Teman-teman, kita akan menggunakan cara selanjutnya menggunakan Zotero Connector atau Zotero Chrome Connector yang telah diinstal sama teman-teman sebelumnya, yang telah diinstal sebelumnya. Penggunaannya sangat mudah daripada penggunaan cara yang lain ya teman-teman. Silahkan, eh, saya belum silakan teman-teman mengunjungi halaman websitenya terlebih dahulu jurnal ini yang teman-teman butuhkan. Klik ini. Nah, ini sedang bisa memilih teman-teman untuk savingnya mau di mana, mau di folder ini kah atau di mana itu. Sebagai contoh, kita akan klik Z extension Zotero Connector. Ini teman-teman, tempatnya sini ya. Ini klik. Nah, kan muncul seperti ini teman-teman. Nanti pada layar teman-teman belum bisa lihat ya. Coba saya stop dulu, kemudian saya screen. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman tinggal klik, klik yang dibutuhkan, informasi yang dibutuhkan teman-teman silahkan klik. Kebanyakan tadi kliknya. Waduh, oke. Dari sini ya teman-teman. Misalnya itu yang kita butuhkan, kita masukkan 6 teman-teman. Kemudian klik OK, nanti eh, konektornya sedang mengkoneksikan dengan aplikasi Zotero. Nah, kita lihat di sini. Nah, sudah ada ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ada 6 ya teman-teman. Kita lihat di apa namanya. Kemudian kita lihat ya teman-teman di Zotero-nya. Nih, di Zotero-nya sudah ada 6 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selain di database jurnal, kita juga bisa teman-teman untuk melihat, teman-teman juga bisa mengambil sumbernya dari jurnal, teman-teman bisa mengambil sumbernya itu dari Google Scholar. Nah, kita praktekkan ya teman-teman, kita ambil dari Google Scholar. Seperti ini teman-teman ini. Kita klik ini ya teman-teman, silakan. Nah, ini sudah ada dimension sama ya teman-teman, kita training information seeking behavior. Untuk contohnya seperti ini teman-teman, kita klik aja ya select all kemudian oke, nanti tersimpan teman-teman.
save ke folder, mengkoneksikan ke aplikasi Zotero-nya, teman-teman. Ini sedang save ya. Nah, sudah selesai, teman-teman. Kemudian kita lihat di aplikasi Zotero-nya ya, teman-teman. Nah, kita lihat ya di aplikasi Zotero-nya. Ini aplikasinya sudah bertambah, teman-teman. Jadi banyak ya. Yang tadi cuma 6, sekarang nambah lagi makin banyak. Ini artinya sudah selesai, teman-teman. Tanpa perlu menginput satu persatu atau tanpa perlu menginput doi ISBN-nya gitu. Teman-teman hanya menggunakan konektor room tadi ya. Baik teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan bagaimana cara input data bibliografi ke Zotero-nya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai koneksi dan bagaimana cara penggunaan Zotero itu di Microsoft Word itu sendiri, ya, teman-teman. Nah, teman-teman silahkan buka Microsoft Word-nya. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk eh, Zotero sama Microsoft Office-nya itu sendiri tidak perlu teman-teman install secara mandiri, tapi ini sudah otomatis terkoneksi dengan Microsoft Word-nya teman-teman ya. Jadi setelah download pasti teman-teman buka Word ada menu Zotero nih, seperti ini. Jadi teman-teman tidak perlu mengkoneksikan Word-nya dengan aplikasi Zotero-nya. Nah, untuk penginputannya sendiri bagaimana sih di Microsoft Word ini? Nah, yang pertama saya akan mencontohkan penginputan dari citasi ya teman-teman. Citasi atau kutipan. Untuk kutipan atau citasi, silakan teman-teman bisa dari sini edit, add atau edit citation ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini bisa milih menggunakan citation style-nya apa. Ada APA, ada Chicago, dan lain-lain ya teman-teman. Biasanya saya menggunakan APA, tapi silakan tanyakan kepada dosen teman-teman menggunakan format atau gaya penulisan citasinya apa. Kita klik oke. Nah, lagi di sini ada ini ya teman-teman. Silakan classic view bisa teman-teman ini. Nah, ini sudah data-data yang ada di Zotero yang telah teman-teman tadi kumpulkan. Misalnya kita mau mensitasi kata, misalnya kita mau mensitasi dari sini ya teman-teman. Misalnya informasi adalah adalah bla 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 menurut ini. Nah, untuk citasinya kita citasi teman-teman. Misalnya dari jurnalnya ini nih, Information Seeking Behavior. Oke, nanti muncul teman-teman. Tidak perlu susah-susah teman-teman. Kita coba lagi ya teman-teman. Misalnya tentang apa nih? Misalnya perilaku informasi informasi bla 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 bla. Kemudian kita insert lagi, misalnya pernyataan tersebut kita ambil dari sumbernya itu ada ini, awareness personal data protection. Nah, udah ada ya teman-teman. Kemudian misalnya kita tambah lagi, misalnya ya, teman-teman ada lagi nih, yang ini model study misalnya, nah, ini ada Vijayana Eko. Nah, ini untuk citasi kutipan dalam penulisan karyanya. Nah, itu selanjutnya ini kan ada juga untuk pembuatan daftar bibliografi atau daftar pustakanya ya teman-teman. Daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustakanya silakan teman-teman add bibliografi atau edit bibliografi ya. Nah, udah otomatis teman-teman. Jadi semua data-data yang teman-teman citasi di atas itu sudah akan terotomatis ada di daftar pustaka. Jadi ketika teman-teman menggunakan manajemen reference Zotero ini, teman-teman mengambil sumber-sumber atau mengkutip atau mensitasi untuk bahan-bahan referensinya teman-teman, maka nanti sudah akan terotomatis ada di daftar pustaka teman-teman. Misalnya ya, teman-teman kita tambahkan lagi citasinya di sini, misalnya dari yang ini storytelling. Nah, nanti akan tambah lagi teman-teman di sini. Jadi sudah otomatis tidak perlu menambahkan secara manual satu persatu. Maka dari itu
Zotero ini sangat memudahkan teman-teman untuk pembuatan citasi dan juga daftar pustaka ya teman-teman. Selain dapat digunakan di Microsoft Word, Zotero juga sudah terkoneksi secara otomatis di Google Dokumen. Kita lihat ya teman-teman contohnya di Google Dokumen. Silakan teman-teman kunjungi Google Dokumennya. Sini kita buat yang blank atau yang baru. Nah, teman-teman seperti ini ya. Sini sudah ada nih Zotero sama seperti di Microsoft Word. Tadi saya sebelumnya belum ada ya teman-teman. Kemudian setelah saya download itu sudah langsung otomatis ada. Silakan teman-teman coba sendiri, nanti pasti langsung terotomatis terkoneksi dengan Word dan juga Google Dokumennya teman-teman. Nah, baik teman-teman, terima kasih. Sekian tutorial mulai dari download, instalasi, sampai bagaimana cara menambahkan data bibliografi ke dalam Zotero, kemudian mengkoneksikan Zotero dengan Microsoft Word, kemudian penggunaannya, bagaimana cara eh, menambahkan citasi dan menambahkan data bibliografi atau daftar pustaka di Microsoft Word dan juga di Google Dokumen. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.